Kemarin Pak ada temen lewat WA Betul. ingin bertanya terkait tentang ikhlas. Terkait tentang ikhlas. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan definisi daripada ikhlas itu seperti apa dan panjang lebarnya itu seperti apa. Jadi begini nih ya. Kalau kita membahas masalah ikhlas lah, untuk kita fair-fairan aja, ini face to face. Artinya face to face itu kita tanpa melibatkan kasus-kasus yang ada di luar. Terlebih dahulu demikian. Dan untuk masalah ikhlas ya, sebetulnya kalau kita berbicara ikhlas itu agak rumit. Kenapa dikatakan agak rumit? Coba saya ingin tanya. Di Al-Quran ada surat Al-Quran namanya surat Ikhlas. Ada? Ada, Tahu nggak bacaannya? insyaallah tahu. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Nah, Qul huwallahu ahad ila akhirihi, atau sampai ke belakang namanya surat Ikhlas, ya kan? Saya rasa semua pihak sudah setuju bahwa itu adalah surat Al-Ikhlas. Cuman satu pertanyaannya, di dalam surat Al-Ikhlas ada nggak disebutkan lafal yang menunjukkan ikhlas? Coba ya kita buktikan. Qul huwallahu ahad. Ini satu ayat. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di situ tidak ada ikhlas. Iya. Makanya pembahasan ikhlas itu agak rumit, saya katakan demikian. Berkaca pada surat Al-Ikhlas sendiri, ternyata di sana tidak disebutkan apa itu ikhlas, bahkan lafal ikhlas pun di sana tidak ada. Betul kan? Lanjut ke perihal-perihal yang terjadi pada ulama terkait masalah keterangan al-ikhlas atau definisi ikhlas. Saya ambil contoh begini. Saya ambil contoh dari perkataan Syekh Al-Fudail. Syekh Al-Fudail itu ketika menyatakan masalah ikhlas, beliau cuma berkata demikian, begini. Tarkul amal li ajalin nas riyaun wal amal li ajalin nas syirkun wal ikhlas. Nah ini titik poinnya di sana. Wal ikhlas ayyu'afiyakallah minhuma. Secara terjemah, beliau mengatakan bahwa meninggalkan amal karena alasan manusia, misalkan malu sama manusia atau karena apalah, yang jelas alasannya karena manusia, itu disebut dengan riya. Kemudian melakukan suatu amal dan alasannya pun karena manusia, itu disebut syirik. Tetapi dalam tanda kutip, syirik yang dimaksud oleh Al-Fudail adalah syirik yang khafi, bukan syirik yang bisa menstatuskan seseorang langsung dicap sebagai kafir gitu loh. Tidak terang-terangan gitu Pak ya. Oh enggak, kan syirik kan begini. Ketika kita mengatakan orang itu syirik ataupun musyrik, maka erat kaitannya dengan masalah cap kafir, ya kan? Nah, untuk orang yang melakukan amal dikarenakan manusia, ini pun disebut dengan syirik, tetapi dalam tanda kutip bukan syirik-syirik yang kaitannya dengan kafir. Sebab begini, kalau ternyata orang yang beramal dan beramalnya karena manusia dan itu dikatakan syirik yang tanda kutipnya adalah kafir semisal, maka berapa banyak di dunia ini yang sudah kafir? Nah, oleh karena itu syirik khafi yang dimaksud kalimat syirik yang disebutkan oleh Al-Fudail adalah syirik khafi, bukan syirik yang takfiri, bukan. Kemudian selanjutnya Syekh Al-Fudail menyebutkan wal ikhlas. Untuk ikhlas
yaitu adalah ketika Tuhan telah menyelamatkan dirimu dari kedua hal yang telah disebutkan di awal, yakni tidak beramal karena manusia atau beramal karena manusia. Jadi kalau kita sudah aman, terhindar dari hal itu, maka disebutlah hal itu disebut dengan ikhlas. Jadi Al-Fudail sendiri tidak menyebutkan ikhlas itu adalah begini begitu, enggak. Tetapi Syekh Al-Fudail menyebutkan ikhlas itu adalah ketika Tuhan menyelamatkan kita dari riya dan syirik yang khafi. Lagi-lagi kembali ke awal. Di awal saya akan mengatakan bahwa ikhlas itu adalah hal yang rumit. Ini kayaknya senada, ya kan? Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Al-Fudail. Terbukti Syekh Al-Fudail kan tidak menyebutkan secara eksplisit definisi ikhlas itu adalah begini dan begitu, kan tidak. Kemudian coba kita misalkan ke jawaban dari para ulama yang lain. Misal ikhlas itu apa? Yaitu adalah ketika engkau beramal dan menyembunyikannya. Artinya kita beramal tanpa sepengetahuan manusia misalkan, itu sudah dikatakan ikhlas. Ada lagi yang ditanya, apa itu puncaknya ikhlas? Kemudian dijawab dengan ikhlas yaitu adalah tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Kan macam-macam kan? Iya, Pak. Oleh karena itu saya katakan ikhlas itu adalah hal yang sulit. Tetapi yang perlu digarisbawahi, apabila seseorang melakukan amal karena alasan-alasan tertentu, maka hal itu masih belum dikategorikan ikhlas yang puncak. Belum. Coba kita kembali ke ini, ke di hasyiahnya Fathul Mu'in itu loh, di Iyanah. Kalau di Iyanah itu kan disebutkan bahwa ikhlas memiliki 3 pangkat atau 3 tingkatan. Ada tingkat tertinggi, ada tingkat yang menengah, kemudian ada tingkat yang paling rendah. Tingkat yang paling rendah yaitu adalah beramal karena mengharapkan kemuliaan yang ada di dunia. Salah satu contoh menurut saya ya, beramal yang mengharapkan kemuliaan di dunia, salah satu contohnya adalah bersedekah supaya disanjung, atau bersedekah supaya mendapatkan kemuliaan dari manusia, dipandang terhormat oleh manusia. Ini termasuk ikhlas, tetapi ikhlas itu adalah ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah. Kalau ikhlas yang tengah-tengah, beramal alasannya mengharap surga dan takut dari neraka. Itu ikhlas yang tengah-tengah. Ikhlas yang paling atas, ikhlas yang puncak, yaitu beramal ya karena mengikuti perintah yang maha kuasa. Mengikuti perintah. Mengikuti perintah. Jadi bukan karena alasan takut sama neraka, atau mengharapkan supaya bisa dimasukkan ke dalam surga, atau bukan karena mengharapkan kemuliaan yang datangnya dari manusia. Bukan itu. Ikhlas yang puncak. Paham ya? Jadi kalau ada seseorang yang beramal karena mengharapkan kemuliaan di dunia ini, bisa juga dikategorikan ikhlas, tetapi itu adalah ikhlas yang rendah. Ikhlas yang rendah. Jadi sekali lagi, ikhlas yang rendah itu tidak sampai menjerumuskan seseorang untuk kemudian dicap sebagai orang yang kafir. Karena beramal ingin mengharap kemuliaan, terus dia dikatakan syirik yang artinya kafir. Oh tidak seperti itu. Syirik yang mungkin syirik, tetapi syirik yang khafi. Lantas
ada resep-resepnya ndak dari para ulama supaya kita menjadi orang yang ikhlas? Ya kita kembalikan lagi. Itu gimana? Kita kembalikan lagi ke awal, di mana salah satu ulama mengatakan bahwa ikhlas itu apa? Siapakah orang yang dikatakan ikhlas? Yaitu adalah seseorang yang menyembunyikan amal kebaikannya. Berarti supaya kita, iya kan, supaya kita bisa menjadi hamba yang ikhlas, maka ketika kita beramal kita bersembunyi saja. Misalkan kita bersedekah, kita sedekahnya lewat amplop dan dituliskan dari hamba Allah. Nah, selesai kan? Termasuk dari menyembunyikan kebaikan hal yang itu kan. Kemudian beramal saja karena imtithal, karena mengikuti perintah. Misalkan bersedekah, ya saya ini sedekah karena memang perintah dari Yang Maha Kuasa. Kalau saya membantu orang lain, misalkan, ya karena saya memang diperintahkan untuk membantu orang lain. Nah, itu tadi salah satu resepnya demikian. Kemudian resep yang lain, yakni ketika dari siapa itu? Dari Syekh Asy-Syaqiq mengatakan bahwa ketika beramal itu hendaklah mengingat bahwa amal itu dari Yang Maha Kuasa. Artinya apa? Artinya kita harus ingat, misalkan ketika kita sholat, kita harus ingat bahwa kekuatan kita bisa untuk beramal ini semuanya itu karena pertolongan Yang Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya ketika misal kita sudah sadar bahwa kemampuan kita dalam beribadah itu murni pemberian atau pertolongan Yang Maha Kuasa, secara otomatis atau semestinya kita kan akan bersyukur. Oleh karena itu Syekh Asy-Syaqiq mengatakan kalau beramal ingat bahwa amal itu dari Yang Maha Kuasa. Maksudnya kemampuan untuk beramal dari Yang Maha Kuasa, supaya kita tidak takjub. Salah satu yang lain, trik yang lain, yaitu adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, atau usahakan supaya tidak ada embel-embel untuk mengharapkan ini, mengharapkan itu. Kemudian kita coba ingat lagi pesannya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau sampai dalam masalah ibadah misalkan ya, kita tidak beribadah karena khawatir akan dianggap riya misalkan sama orang lain, terus tidak ibadah, itu adalah hal yang salah menurut Imam Al-Ghazali. Semestinya khawatir atau tidak khawatir, seseorang tetap beribadah. Masalah ikhlas atau tidak itu kan bisa berproses seiring berjalannya waktu. Kemudian salah satu trik supaya kita ini mencapai keikhlasan, yaitu jangan pernah menghiraukan sesuatu atau hal-hal yang datangnya dari manusia. Tidak usah dihiraukan. Artinya apa? Artinya lupakan saja itu manusia. Misalkan ketika kita membantu, lupakanlah sanjungan-sanjungan yang datangnya dari manusia. Lupakanlah penghormatan-penghormatan yang datangnya dari manusia. Tidak usah kita ingat-ingat hal itu. Atau ada ini, trik yang lain lah, yang menurut saya itu paling keren, yaitu ketika kita beramal, lupakan masalah ikhlas. Kita beramal saja. Misalkan membantu saja. Tidak usah di dalam diri kita itu, saya ikhlas enggak? Saya ini sudah murni karena Yang Maha Kuasa enggak? Tidak usah kita bahas itu. Lupakan masalah pembahasan ikhlas. Itu trik yang paling keren menurut saya. Udah. Berarti langsung kerjakan saja gitu. Kerjakan saja. Sholat saja. Selesai dah. Nah, ini adalah proses awal untuk menuju keikhlasan gitu loh maksudnya. Terkait masalah ikhlas, saya ada cerita. Gimana? Ada kisah. Jadi di suatu daerah ada seorang pemuda yang ahli ibadah.
Kemudian suatu ketika pemuda tersebut mengetahui bahwa di daerah B, misalkan di daerah B ada beberapa kelompok yang menyembah patung atau menyembah pepohonan. Akhirnya pemuda ini keluar dari rumahnya sambil bawa parang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menebang pohon yang disembah oleh kelompok di daerah B itu. Yang disembah itu ya. Yang disembah. Dihadang oleh iblis. Pemuda ini dihadang. Kisana, kata iblis, kamu mau kemana? Mau ke daerah B, kemudian mau menebang pohon yang mereka sembah. Percuma, anak muda. Nanti mereka, kamu menebang pohon yang disembah, mereka bisa jadi akan menyembah hal yang lain, kata si iblis. Mending kau balik, pulang. Percuma kau kesana. Dijawab oleh si pemuda, mereka itu kan sudah melakukan hal yang batil. Mereka telah melakukan kesesatan, kata si pemuda. Iblis tidak mau kalah. Tak omongi, awakmu tak kandani. Saya nasihati kau tuh anak muda. Kalau Tuhan berkehendak, semestinya Tuhan sudah mengirimkan seseorang supaya mereka tidak menyembah pohon yang ada di sana. Sudahlah, kau sekarang difokus, kau pulang. Jadi kalau kau lihat, kalau saya lihat-lihat, kata si iblis nih ya, kalau saya lihat-lihat, kamu ini orang fakir, orang miskin. Dia tidak punya apa-apa kayaknya. Sekarang begini saja, daripada kamu sibuk-sibuk ngurusi warga yang ada di sana, warga yang menyembah pohon itu tadi, kata si iblis, mending kau pulang, terus setiap malam kamu saya kasih 2 dinar, uang 2 dinar. Yang penting kamu fokus saja. Kau fokus saja ibadah, nanti saya kasih hadiah setiap malam 2 dinar, kata si iblis. Akhirnya pemuda itu, oke lah kalau seperti itu. Nah, saya pulang. Singkat cerita, pemuda tersebut pulang. Besok malamnya ternyata dinar yang dijanjikan oleh iblis betul-betul ada di bawah bantalnya. Semangat. Pemuda ini semangat untuk beribadah. Kemudian di hari ketiga, di hari selanjutnya, si pemuda ini melihat dinar, dilihatnya lagi di bawah bantal, ada apa tidak. Ternyata waktu itu tidak ada, nggak ada dinar. Karena dinarnya itu sudah tidak ada, uang dinar itu ya, bukan dinar nama manusia ini. Karena uang dinar yang dijanjikan oleh iblis itu tidak ada, akhirnya si lelaki ini ngambil parang lagi. Marah lagi, tapi bukan marah sama iblis, melainkan marah sama warga yang menyembah pepohonan itu. Jadi amarah yang sempat tertunda di hari kemarin kemudian datang kembali. Kemarin kan sempat mau menebang pohon yang disembah itu kan. Iya. Lah sekarang karena tidak mendapatkan 2 dinar daripada iblis, akhirnya amarah itu muncul lagi. Sehingga lelaki ini berjalan, tengah jalan ketemu sama iblis. Ketemu lagi. Nah, kali ini iblis gak banyak bicara. Langsung si pemuda itu langsung ditonjok sampai tersungkur ke bumi. Akhirnya si pemuda itu tanya, iblis, waktu pertama kita bertemu, saya sudah berhasil mengalahkan kamu. Jadi ceritanya, iblis pertama kali menghadang di hari kemarin, si pemuda ini nonjok si iblis dan iblisnya tersungkur. Jadi kalah iblisnya. Nah di pertemuan kedua, si pemuda yang
dikalahkan oleh si iblis. Akhirnya si pemuda kan tanya, kok bisa di pertemuan kedua ini kamu bisa mengalahkan saya? Kalau pertama kali saya bisa mengalahkan kamu, kata si pemuda. Iblis dengan santainya menjawab, loh, pertama kita ketemu, kamu kan marah-marah. Betul. Lah marah-marahnya kamu kan karena lillahi ta'ala. Iya. Kalau sekarang, oh enggak bisa. Kalau sekarang, betul kamu marah-marah. Tapi marah-marahnya kamu bukan lillahi ta'ala. Karena uangnya yang nggak dapat. iya, karena tidak mendapatkan dinar. Ini adalah beberapa kisah terkait masalah kelas. Ada cerita lagi yang lebih menarik. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, akhirnya para hewan-hewan yang mengetahui atas kedatangan Nabi Adam ke bumi, mereka berbondong-bondong untuk menemui Nabi Adam. Maksudnya untuk menyambut kedatangan Nabi Adam. Mereka yang datang salah satunya adalah kijang. Lah kijang yang datang, kelompok kijang yang datang kepada Nabi Adam didoakan oleh Nabi Adam. Jadi didoakan, kemudian diusap punggungnya. Nah, bekas usapan tangan Nabi Adam ini ternyata membekaskan sumber dari minyak misik. Selesai didoakan, selesai diusap punggungnya si kijang ini, maka kijang pun pulang. Setelah pulang, di tengah perjalanan bertemu dengan makhluk yang lain. Akhirnya makhluk yang lain tanya ke Nabi Adam kan, ke kijang. Kijang, kenapa sekarang di punggung kamu itu sudah ada zat-zat minyak misiknya? Kalau kemarin kan tidak ada. Akhirnya si kijang menjawab. Siapa yang nanya, Pak? Ya hewan-hewan yang lain lah. Akhirnya si kijang menjawab, saya tadi ziarah ke Nabi Adam, saya didoain sama beliau, kemudian punggung saya diusap-usap, akhirnya keluarlah zat-zat minyak misik di punggung saya. Hewan yang mendengarkan hal itu merasa tertarik. Wah, kalau seperti ini saya pengen juga menemui Nabi Adam supaya punggung saya diusap dan nanti keluar mustika atau keluar apalah, kata hewan yang lain kan. Segeralah hewan yang lain menemui Nabi Adam, terus minta didoain ke Nabi Adam. Nabi Adam, doakan saya. Doa Nabi Adam. Habis itu diusap punggung saya Nabi Adam, diusap sama Nabi Adam. Nah, setelah selesai barulah si kijang hewan ini pulang ketemu lagi dengan kijang. Ditanya sama kijang, sudah minta doa sama minta diusap sama Nabi Adam? Sudah kijang. Tapi kenapa ya setelah didoakan dan setelah diusap punggung saya nggak ada hal-hal aneh yang keluar di punggung saya, kata hewan-hewan lain. Oh, kamu salah. Salah gimana? Ya jelas salah lah, wong saya tadi ziarah ke Nabi Adam itu maksudnya adalah lillahi ta'ala, karena saya menghormati nabinya Allah yang datang ke bumi ini. Sementara kamu datang ke Nabi Adam kan bukan untuk berziarah, bukan lillahi ta'ala, tetapi karena keinginan supaya punggungnya terkena atau juga mengandung zat-zat misik. Makanya kalau ke Nabi Adam itu kesana soannya kamu itu soan karena lillahi ta'ala. Ya karena kalau misalkan karena alasan yang lain, nggak mungkin muncul zat-zat misik di punggung kamu itu. Nah, ini pun menjadi bukti bahwa dalam kita melakukan suatu amal, kalau ternyata li ghairillah, karena selain yang maha kuasa, maka sepertinya apa yang kita lakukan hanya akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Pun